Oke. Nah, lumayan panjang. Ini matematis banget. Kita lihat negatif S dikurang setengah per 2S kuadrat ditambah S tambah 2. Langkah pertama adalah kita keluarkan 2-nya menjadi yang di penyebut ya. Di sini by the way negatifnya saya pindahkan ke depan saja sehingga ini menjadi S ditambah setengah di pembilangnya ya, karena toh negatif kali S kan negatif S, negatif kali setengah negatif setengah, sama aja kan ya, cuma negatifnya dipindahkan ke tengah. Kemudian yang 2S kuadrat ditambah S tambah 2 ini tuliskan menjadi 2 dalam kurung S kuadrat ditambah setengah S ditambah 1. Jadi ini 2-nya dikeluarkan. 2S kuadrat bagi 2 kan S kuadrat. S dibagi 2 adalah 1 per 2S. 2 dibagi 2 adalah 1. Oke, kemudian ini ada negatif setengah berarti di sini ya. Maka saya tuliskan aja negatif setengah. Dikali pembilangnya S tambah setengah di penyebutnya menjadi S kuadrat ditambah setengah ditambah 1. Nah, berikutnya negatif setengah di sini tetap, kemudian pembilangnya tetap. Nah, yang penyebut ini kita harus ubah dia sedemikian sehingga bentuknya adalah S kuadrat dikurang sesuatu dikurang A kuadrat, atau entah bentuk ini, pokoknya adalah tidak ada S pangkat 1. Maka triknya adalah kita nyatakan ini sebagai bentuk kuadrat. Nanti dikurang atau ditambah tergantung pada hasilnya. Maksudnya gini, S kuadrat tambah setengah S tambah 1 kita nyatakan dengan S tambah sesuatu dikuadratkan. Nah, sedemikian sehingga nanti S dikuadratkan kan S kuadrat. Nah, berapa sih di sini? Nah, yang ini ingat kalau kita menjabarkan misalnya kita punya A tambah B dikuadratkan. Kalau kita jabarkan dia akan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Di mana 2AB ini berasal dari 2 dikali A dikali B. Nah, sedangkan di sini kita punyain hasil 2AB ini adalah setengah S. Berarti untuk menemukan B di sini diperoleh dari 2 kali AB dibagi dengan A ini. Berarti untuk menemukan B untuk di sini sama dengan setengah S dibagi S ya, karena di sini A-nya di sini analog dengan S. Atau cara mudahnya adalah koefisien dari S di sini selalu dibagi dengan 2. Nah, setengah dibagi 2 adalah 1/4. Kenapa bagi 2? Karena di sini ada 2. Oke. Setengah bagi 2 adalah 1/4. 1/2 dikali 1/2 ya, atau 1/4. Jadi di sini 1/4. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bongkar sekarang. Coba bongkar ini. Yang kita butuhkan kan S kuadrat ditambah setengah S tambah 1 ya. Nah, ini kalau kita bongkar menjadi S kuadrat ditambah, kalau kita jabarkan ya, ditambah 2 kali S kali 1/4. Itu kan menjadi ditambah setengah S ya. Karena 2 kali 1/4 kan setengah kali S adalah setengah S. Kemudian ditambah 1/4 dikuadratkan. Karena kan tambah B kuadrat ya. 1/4 kuadrat itu kan 1/16. Sedangkan di dalam ekspresi ini tidak ada tambah 1/16. Maka supaya nilai ini sama dengan nilai ini, maka kita kuranglah dengan 1/16. Jadi dibuang. Karena kan ini kalau dijabarkan kan sebenarnya tambah 1/16 ya. Tapi kita tidak mau nih ada tambah 1/16 ini. Maka kita buanglah 1/16-nya. Sehingga di sini haruslah dikurang 1/16. Nah, ini dia dikurang 1/16. Terakhir di sini tambah 1. Nah, ini dia. Nah, bagaimana meyakinkan diri? Ya, coba saja ini dibongkar. Kembali nggak ke sini. Nah, S dikuadratkan kan S kuadrat ya. Ini dia. Kemudian ditambah 2 kali S kali 1/4 adalah setengah S. Ditambah 1/4 dikuadratkan adalah ditambah 16. Kemudian dikurang 1/16. Ini dia sudah saya tulis kurang 1/16. Tambah 1. Kemudian di sini harusnya ada tambah 1 ya. Saya sambung ke atas. Nah, ini semua kalau kita sederhanakan menjadi S kuadrat ditambah setengah S, ini dia S kuadrat tambah setengah S, tambah 1/16 kurang 1/16-nya kan habis. Terakhir tambah 1. Nah, sama kan ya. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini. Oke. Nah, berikutnya adalah di sini. Nah, coba perhatikan di sini formulanya.
Kalaupun ada, S ini kan dikurang A, maka di pembilangnya juga setiap yang ada ekspresi S dikurang A, itu harusnya S dikurang A juga di pembilangnya. Artinya begini. Ini. Kan di sini kita ketemu S tambah 1/4 ya. Maka yang S tambah setengah ini kita harus nyatakan dia menjadi S tambah 1/4. Jadi harus ada bentuk-bentuk S tambah 1/4 ini. Nah, maka yang S tambah setengah ini kita tuliskan menjadi S tambah 1/4 dikurang 1/4. Toh menjadi S dia kan ya. Yang S-nya aja deh dulu. S-nya ini kita ubah menjadi S tambah 1/4 supaya sama dengan yang di sini. Karena di sini dikuadratkan ini ada S tambah 1/4, maka setiap S harus ada ditambah 1/4. Oke, jadi di sini S ditambah 1/4. Nah, kita maunya S saja, nggak mau ada tambah 1/4-nya, maka kita buang kurang 1/4-nya lagi. Jadi karena sedemikian sehingga tambah 1/4 dikurang 1/4 itu kan 0. Oke, kemudian terakhir ada tambah setengah ini. Analog prosesnya dengan penyebutnya ini tadi. Nah, coba tes aja, benar nggak pembilang ini sama dengan ini? Ya harus sama. S ditambah 1/4 dikurang 1/4 tambah setengah. Tambah 1/4 kurang 1/4 kan habis. Tersisa S tambah setengah saja ya, kembali ke sini. Oke. Nah, berikutnya di penyebutnya S tambah 1/4 dikuadratkan tetap. Negatif 1/16 tambah 1 itu hasilnya adalah 15/16 ya. Oke, berikutnya negatif setengah dikali S tambah 1/4-nya tetap. Negatif 1/4 tambah setengah ini kita sederhanakan menjadi positif 1/4 ya. Coba aja di sini disederhanakan. Negatif 1/4 tambah 1/2 adalah 1/4. Kemudian penyebutnya tetap S tambah 1/4 dikuadratkan tambah. Nah, 15/16. Kalau kita kembali ke bentuk di sini, curiga-curiganya kita harusnya ditambah dengan sesuatu yang dikuadratkan. Nah, ini kan kita belum menuliskan dia dalam bentuk kuadrat kan ya. 15/16 itu berapa kuadrat sih? Nah, akarkanlah ini. Akar dari 15 kan bukan bilangan integer ya, bukan integer. Maka sudah biarkan aja akar 15. Kemudian akar 16 adalah 4. Maka ini dikuadratkan. Oke. Nah, berikutnya ini kan ada S tambah 1/4 tambah 1/4 per ini. Nah, kita pisahkan dia. Jadi negatif setengah ini keluarkan saja ya. Yang ini menjadi S tambah 1/4 per ini semua. Ini dia. Ditambah 1/4 per ini. Maksudnya gini. Ini analog dengan kalau kita punyai misalnya A tambah B per katakanlah yang di penyebut ini C ya. Ini kan sama artinya dengan A per C ditambah B per C. Nah, itu maksudnya. Oke, jadi di sini S tambah 1/4 per ini ditambah 1/4 per ini. Nah, ini dia. Oke, berikutnya yang ini tetap nggak ada perubahan karena yang untuk ini nanti kita bisa memanfaatkan yang ini. Ini berarti. Cuma di sini kan kurang A, sedangkan di sini tambah 1/4. Tambah 1/4 kan kita bisa tuliskan menjadi dikurang A, dikurang negatif 1/4. Jadi ini nanti S dikurang negatif 1/4, begitu pula di sini. Kemudian inilah yang berperan sebagai B kuadrat di sini. Oke, berikutnya sedangkan yang ini, nah kalau ada bentuk lain kan ini B kuadrat, di sini B, dengan kata lain harus sama nilainya. Sedangkan di bentuk ini 1/4, yang ini akar 15/4, berbeda kan ya. Kita akalin gimana caranya supaya 1/4 ini nilainya nanti menjadi terlihat sama dengan ini. Caranya adalah yang akar 15/4-nya ini tidak bisa diganggu ya. Caranya adalah supaya ada bentuk akar 15/4, kita tuliskan 1/4 sebagai akar 15/4 dikali dengan 1 per akar 15, atau caranya adalah ini dikali dengan akar 15 per akar 15. Akar 15 kan bernilai akar 15 per akar 15 kan bernilai 1, jadi kita tidak menyalahi aturan. 1/4 dikali, ini kan nilainya 1, jadi tidak menyalahi aturan. Nah, tapi kan yang kita butuhkan akar 15/4 bentuknya. Berarti ini yang kita butuhkan, akar 15/4 ini. Berarti 1/4 sama dengan akar 15/4 dikali 1 per akar 15. Nah, ini dia. Sedemikian sehingga akar 15/4 dikali 1 per akar 15 sama dengan 1/4. Ini coret kan 1/4. Oke.
Nah, berikutnya yang ini tidak ada perubahan ya, tetap saja yang suku pertamanya karena sudah menyamai bentuk ini. Oke. Menyamai bentuk yang ini. Nah, yang di sini kan kita butuh hanya terlihat akar 15/4 saja ya. Maka yang kali 1 per akar 15 ini pindahkan saja ke depannya dia. Kan sama saja artinya 1 per akar 15 dikali ini semua, toh sama saja dengan 1 per akar 15-nya ini dikalikan ke pembilang saja. Ya. Oke, nah dengan demikian kita punyai bentuk yang setengah S ditambah ini sama dengan setengah per S. Ini dia, setengah per S dikurang negatif dikurang tadi di sini tambah ya, tambah negatif setengah kali ini dia berarti negatif setengah kali S tambah 1/4 per S tambah 1/4 kuadrat tambah akar 15/4 kuadrat ini. Kemudian ditambah negatif setengah dikali ini. Oke, sorry. Oh, ini harusnya negatif ya, bukan ditambah, negatif. Negatif setengah dikali ini. Jadi negatif 1/2 dikali 1 per akar 15 dikali ini. Nah, sama dengan, ini adalah fungsi fs tadi. Fungsi yang tergantung pada parameter S. Ya, lihat saja di dalam ini kan hanya ada SS saja, tidak ada T. Maka untuk menemukan fungsi FT, kita inversekanlah ini. Nah, inverse dari setengah per S adalah setengah karena temukan suatu fungsi yang jika ditransformasi Laplaskan akan diperoleh bentuknya K per S, yaitu adalah K ini. Jadi, inverse dari transformasi Laplace pada setengah per S adalah setengah saja. Kemudian dikurang setengah dikali. Nah, yang ini analog bentuknya dengan ini. S dikurang A per S dikurang A dikuratkan tambah B kuadrat, di mana yang S tambah 1/4 ini sama artinya dengan S dikurang negatif 1/4. Begitu juga ini. Berarti kalau kita analogkan dengan bentuk ini, A-nya bernilai negatif 1/4, B-nya ini bernilai akar 15/4. Udah analog ya bentuknya. Nah, maka inverse dari ini adalah ini. Yaitu eksponen dari AT. A-nya tadi negatif 1/4. Kali kosinus BT. B itu adalah sesuatu yang ada di sini. Maka inverse dari ini adalah eksponen pangkat atau eksponen dari negatif 1/4 T dikali kosinus dari akar 15/4 T. Oke. Kemudian ini dikurang ya, harusnya di sini dikurang. 1/2 kali 1 per akar 15. 1/2 kali 1 per akar 15 menjadi 1/2 kali akar 15 dikali. Nah, ini analog nih dengan ini. Di mana B-nya itu adalah akar 15/4, sedangkan A-nya ini adalah negatif 1/4 karena S tambah 1/4 sama dengan S dikurang 1/4. Nah, dengan demikian inverse-nya adalah ini. Ini ya. Untuk bentuk yang ini, kalau di pembilangnya konstanta. Eksponen dari AT dikali sinus BT. Nah, eksponen dari negatif 1/4 T dikali sinus dari BT. B-nya dalam hal ini adalah akar 15/4 ini. Nah, udah, maka inilah dia fungsi FT kita. Serumit-rumitnya ini, tapi ini bukan masalah persamaan diferensial, tapi masalah aljabar sebenarnya. Nah, tadi kandidat solusi kita kan ini nih. YT sama dengan U5T kali FT dikurang 5 dikurang U20T dikali FT dikurang 20. Dengan demikian, kita bisa simpulkan ini. Ini ya, tadi solusi umum kita. YT sama dengan U5T dikali FT dikurang 5 dikurang U20T dikali FT dikurang 20. Di mana U5T-nya ini adalah ini. Tadi sudah dibahas pendefinisiannya di awal. Kemudian FT dikurang 5 ini apa? Yaitu FT-nya sama dengan ini. Tapi kalau di dalam kurungnya berganti dari T ini menjadi T kurang 5, maka semua T yang di sini berganti menjadi T dikurang 5.
Nah, jadi di sini Ft kurang 5 sama dengan setengah dikurang setengah eksponen dari negatif 1/4 kali T dikurang 5 kosinus dari akar 15/4 kali T dikurang 5. Yang T di sini juga ganti dengan T kurang 5, T di sini juga ganti dengan T kurang 5. Nah, ini dia. Kemudian yang Ft dikurang dengan U20T. Nah, ini dia sudah dibahas di awal tadi. Kemudian Ft dikurang 20, ini dia. Dari mana diperoleh? Yaitu dengan menjalankan ini semua, ganti semua T-nya itu menjadi T dikurang 20. Jadi di sini pangkatnya di sini T kurang 20, di sini T kurang 20, di sini T kurang 20, di sini T kurang 20. By the way, ini harusnya dikurang ya. Contoh soal ini sebenarnya ada di bukunya tadi. Nah, ini harusnya dikurang ya di sini ya, karena kan negatif kali positif jadi dikurang. Jadi ini jangan lupa diganti nanti dikurang. Nah, jadi inilah dia solusi dari PDB kita. Pertanyaannya, kalau kita mau mencari tahu nilai Y10 sama dengan berapa dari PDB ini. Nah, kan T-nya berganti menjadi 10. Lihatlah di sini, jika T sama dengan 10, berarti U5T-nya ini adalah bernilai berapa? Kalau T sama dengan 10, berarti kan memenuhi kondisi yang T besar sama dengan 5 ya, yaitu nilai U5-nya adalah 1. Jadi 1 dikali dengan F, nilai fungsi F pada T kurang 5, ganti T-nya dengan 10, 10 kurang 5 adalah 5. Berarti di sini F5 jadinya ya, karena 10 dikurang 5 sama dengan jalankanlah ini, ganti semua T dengan 10. Yang ini menjadi 10 kurang 5 berarti 5, ini 5 kurang 5, 10 kurang 5, ini 10 kurang 5, ini 10 kurang 5. Hitunglah nanti nilai eksponennya berapa, kosinusnya berapa. Jadi dihitung ini nilai F pada 10. Oke, kemudian dikurang nilai U20 ketika T sama dengan 10. Nah, nilai U20 adalah ini. Jika T kecil dari 10, berarti kan masuk kategori T kurang dari 20. Nah, nilai U20 adalah 0, berarti ini 0. Oke, maka di sini dikurang 0 dikali Ft dikurang 20-nya tidak usah dicari karena dia toh akan dikalikan dengan 0. Maka udah, inilah dia nilai Y10 yaitu 1 dikali F10, di mana F10 itu dihitung dari sini. Ganti T di sini dengan 10. Begitu pula nanti jika ditanyakan misalnya Y sama Y50. Oke, kalau Y50 berarti ya ganti semua T di sini dengan 50 dengan proses yang sama seperti ini. Oke. Nah, demikian cara memanfaatkan transformasi Laplace untuk menyelesaikan masalah PDB untuk terutama untuk PDB non homogen yang mengandung ada titik-titik yang membuat fungsinya menjadi discontinue. Karena ini discontinue. Kenapa dia dikatakan discontinue? Karena alasannya adalah yang namanya Heaviside function kan tadi sudah dijelaskan bahwa akan ada terjadi lompatan yang membuat fungsinya menjadi tidak kontinu, yaitu ini tadi. Kan di sini terjadi lompatan di C. Di sini di sini limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Oleh karena itu fungsinya tidak kontinu di titik C. Ya begitu juga di sini fungsi ini tidak kontinu di T sama dengan 5 dan tidak kontinu pula di T sama dengan 20. Nah, sekian untuk materi transformasi Laplace.